Halo, bertemu lagi dengan saya Ananta Wajendra bersama Hypno Coach Name. Dan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang yang namanya coronavirus. Oke, ini topik yang lagi booming ya, atau sedang viral di keadaan sekarang di 2020 ini, karena satu virus yang sudah sangat ganas, dikatakan seperti itu. Nah, kita akan coba bahas tentang coronavirus ini bersama HCN. Tapi sebelumnya itu, HCN menghitung berdasarkan keilmuan HCN. Jika ada perbedaan pendapat, itu wajar sekali. HCN tidak paham tentang virus corona maksudnya secara detail, karena HCN bukanlah seorang dokter atau peneliti tentang virus. Tapi berdasarkan ilmu tersebut, HCN mencoba untuk memberikan paparan berdasarkan keilmuan itu. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah suatu virus yang sudah ditemukan pada 1930. Pertama kali ditemukan itulah dari hewan ya, ada di hewan gitulah intinya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita hitung, masukkan ke dalam rumus HCN berdasarkan diagram, berarti seandainya dia ada di tahun 1930 di sini, dan ini rentan waktu 100 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pandemi akan dialami, atau puncak dari grafiknya. Kita bisa lihat di sini, ini puncak. Nah, itu ada di tahun 1939 sampai 48 di sini yang pertama. Terus yang kedua adalah 1965 sampai 1981 di sini yang kedua, dan yang ketiga ada di 1996 sampai 2003 di sini, dan terakhir di sini 2020 sampai habis. Maksudnya habis itu adalah bukan habis nggak ada gitu, tapi batasnya di sini kalau dihitung dari 1930. Nah, itu virus dasarnya ya, virus dasar corona. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu 1960. Nah, pada tahun 1960 pertama kali coronavirus ditemukan ada di manusia, atau yang disebut dengan human coronavirus. Dan kalau kita masukkan datanya ke dalam hitungan ACN, kita lihat itu rentan waktunya. Nah, di sini 1960, ini juga 100 tahun. Nah, di sini kita lihat bahwa puncak pandeminya atau puncak penyebaran terbesarnya itu adalah di gelombang pertama itu 1969 sampai 1977, yang kedua 1994 sampai 2011. Oke, ini human coronavirus. Nah, yang ketiga adalah 2026 sampai 2033 di sini. Terakhir 2051 sampai habis. Oke, nah kita lihat data ini dulu ya. Kita lanjut kemudian kita akan bahas yang di human coronavirusnya. Nah, di sini human coronavirus itu adalah 2003 dimulai SARS, itu SARS-CoV, itu kematian 774. Nah, ini ada MERS, semua ada data, Anda bisa lihat di Wikipedia, semua ada data di sini. Nah, kita akan lihat lanjut untuk data lebih dalamnya ya. Oke, nah di sini kita bahas yang pertama, yaitu SARS coronavirus tahun 2003. Nah, kita bisa lihat jika kita masukkan tahun pertama kali 2003 ada virus tersebut dengan nama SARS yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa lihat puncak pandeminya. Nah, ada di pertama itu 2004 sampai 2013. Sesuai datanya juga memang SARS berakhir di 2013. Jadi itu gelombang pertama. Terus gelombang kedua dia mulai bangkit lagi di 2017 sampai 2025. Oke, itu rentan waktu sekarang. Terus yang ketiga ada 2029 sampai 2037. Terus yang terakhir 2004 sampai 2049, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, itu wabahnya 2003. Oke. Nah, kita lihat di sini.
Nah, kita lanjut kemudian ke MERS, coronavirus di 2012. Jadi kita masukkan sama lagi 2012. Oke, di sini. Nah, kita lihat puncak pandeminya itu 2021 sampai 2029. Terus yang kedua dari 2041 sampai dengan 2047. Terus yang ketiga adalah 2059 sampai dengan 2067, terakhir 2079 sampai 2086 dan seterusnya. Di sini seperti itu, sama seperti tadi. Cuma bahas 4 ini saja, 4 puncak saja ya. Nah, kita bisa lihat di sini 2012 dia mulai ada. Dan di sini kita lihat bahwa meninggalnya cukup sedikit ya, karena memang di sini memang dia tidak pandemi sebenarnya. Dia bukan suatu hal yang heboh juga gitu. 2015 kita bisa lihat juga sedikit juga ya. Jadi memang tidak pandemi. 2018 juga sama, cuma 41. Di sini juga tidak pandemi. Nanti 2021 ini dia akan mulai pandemi lagi. Nah, itu berdasarkan hitungannya. Kita bisa lihat kecocokan datanya di sini. Nah, sekarang yang terakhir kita akan bahas yang namanya coronavirus disease 2009 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, kita lihat di sini kita masukkan coronavirus disease dengan nama ini dengan tahun awalnya itu mau 2019. Kita bisa lihat di sini puncak pandeminya justru bukan sekarang, tapi di 2033 sampai 2037. Kemudian pandemi kedua itu justru di 2050 ya sampai dengan 2052. Oke, terus ada 2060 sampai 2063 dan 2067. Ini ada salah ya. Yang ini salah. Saya ulang ya di sini. 2033 yang pertama sampai 2037. Terus yang kedua adalah 2058 sampai dengan 2062. Terus kita lihat juga di sini ada 2067 sampai dengan 2070 dan seterusnya. Tapi yang ini ini ada sedikit salah ketik ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan di COVID-19, nama COVID-19 bukan coronavirus disease 2019 tapi COVID-19, kita menemukan grafik yang sedikit berbeda. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa puncak pandeminya masih sama. Yaitu di 2033 atau 2032 lah di sini. Sampai dengan 2040, beda setahun ya. Nah, di sini awalnya 2019 justru bukan pandemi, ini masih awal semua sampai 2021. Jadi ini baru di level 3, teman-teman. Nah, ini masih bukan sama sekali pandemi. Yang pandemi justru akan ada di sini 2033. Oke, dan kalau kita lihat dari coronavirus disease 2019 dengan nama itu, justru di sini akan merosot di tahun 2022 ya. Kelihatan turun di 2022. Tapi turun itu bukan nyata turun, hanya dia akan bouncing lagi ke atas. Di 2003 dia akan flat, itu turun lagi di 2032. Terus melonjak naik di 2033 seperti itu ya. Nah, bisa dilihat datanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman. Nah, coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, ini ada data yang sudah saya rangkum ya. Ini yang pertama coronavirus, di sini tahunnya, di sini corona humannya di sini. Ini berdasarkan tahun-tahunnya SARS, MERS, coronavirus disease, coronavirus COVID-19. Nah, kita lihat di sini yang berwarna hitam saja dulu. Oke, yang berwarna hitam, kita poinnya adalah yang di coronavirus yang di tahun 1930 karena ini adalah sumbernya. Oke, inilah sumbernya, entah itu menginfeksi hewan atau human, tapi ini sumber dasarnya. Di sini pandemik yang pertama memang dimulai di 2020 atau 2020. Itu pandemik yang pertama
peak condition dari coronavirus sendiri. Nah, kita lihat di human coronavirus itu di tahun yang sama itu sebenarnya dia tidak ada di human coronavirus. Nah, dia peaknya di 2026. Tapi ini mungkin juga karena ini kan datanya sampai 2026 kalau ini. Nah, terus yang kedua untuk SARS itu ada masa antara 2017 sampai 2025, dia ada masanya di situ. Itu kita masuk ke pandemik yang gelombang kedua. Nah, untuk MERS itu memang dia 2021, 2029 ini beda tipis. Ya. Nah, terus kita lihat di sini. Jadi ini bukan awal dari puncak. Karena puncak itu yang kedua di tahun 2020 berdasarkan coronavirus itu sendiri. Jadi sekarang ini masih baru masa awal dari COVID-19 itu sendiri. Oke, kita lihat yang warna kuning. Nah, gelombang sebenarnya itu adalah di tahun 2009 sampai 2029 sampai 2040. Kenapa? Karena kita lihat juga di sini. Di sini start awalnya pandemik. Oke. Di sini yang kedua juga ada 2026 pandemik. Terus yang ketiga di sini juga ada 2029 pandemik. Terus di sini juga ada 2001 2009 pandemik dan pandemik. Oke. Jadi dari data yang kita punya ini kita bisa lihat bahwa garis atau benang merahnya itu menyentuh di antara tahun 2029 dan 2040, yaitu puncak awal pandemik lah kita bilangnya. Kalau kita lihat dari sini atau kalau kita lebih kecilkan di sini ya berarti antara 2033 sampai dengan 2040 tentunya. Ya, ini yang COVID-19 ini. Ya. Ini lebih awal saya hitung lebih sedikit karena di sini ada data 2029. Oke. Yang muncul. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman, data ini memang saya ambil dari hitungan HCN semuanya, jadi tidak ada data yang lain. Saya ambil tahun dan nama-nama virus tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kapan coronavirus akan berakhir, jawabnya adalah kemungkinan meredanya ada, yaitu di antara tahun 2038 sampai dengan 2039. Itu cuma 1 tahun meredanya, itu emang mereda. Jadi itu titik dimana ada kesenggangan di 1 tahun tersebut dari data tersebut. Jadi istilahnya cuma setahun meredanya 2038. Cukup horor memang kalau kita lihat dari hitungan. Tapi ya yang namanya juga HCN adalah suatu hitungan, ada peluang untuk tidak benarnya itu juga ada, teman-teman. Jadi jangan 100% percaya dengan apa yang saya sampaikan juga. Saya cuma menganalisa berdasarkan keilmuan yang saya miliki sendiri. Nah, jadi menurut hipnosis apa yang harus dilakukan? Ya kita tetap harus menjaga diri tentunya, jaga diri dengan baik. Banyaklah minum vitamin karena di era sekarang manusia perlu vitamin. Kita tidak bisa hidup tanpa vitamin gitu intinya. Apa saja Anda bisa dapatkan vitamin. Terus kita juga perlu olahraga, tidak perlu olahraga berat, ya cukup jalan atau bermain-main itu bisa menjadi suatu olahraga di dalam rumah tentunya. Jaga kebersihan. Nah, ini memang dari dulu sebelum ada corona pun kita memang harus menjaga kebersihan kita, terutama diri kita dan lingkungan kita. Dan masalah ketakutan itu wajar sekali karena itu manusiawi, milik kita semua. Takut pasti ada, karena kalau tidak manusia yang tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki rasa takut kecuali dia mati. Nah, asalkan sewajarnya saja, tidak jadi fobia yang malah justru akan menurunkan sistem imun diri kita sendiri, karena ketakutan berlebih akan menimbulkan cemas, akan menaikkan asam lambung lah segala macam, itu akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Jadi biasa saja. Jadi lakukan yang Anda bisa lakukan, stay at home, istilahnya tidak lakukan perjalanan yang tidak penting keluar. Nah, mungkin sekian pembahasan dari HCN tentang coronavirus, dan sekali lagi saya sampaikan jangan langsung percaya dengan hypnosis name, cari
tahu menurut hitungan atau menurut akal sehat Anda tentang data-data yang mungkin Anda miliki. Oke, sampai sekian. Terima kasih sudah mendengarkan Hypno Coach Name. Saya Nanta Wajendra, salam Hypno Coach Name.